3 pertanyaan dulu dari audiens. Silakan your hand. Untuk pertama Pak Abdurrahman, silakan Pak menyampaikan pertanyaannya. Mute-nya ya. Oke. Silakan langsung pertanyaannya ya Pak ya, untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya dari Makassar memberikan apresiasi kepada Dari Ustaz Muhammad kampus mana Pak? Begini, dari paparan narasumber tadi, saya lihat bahwa ketiganya ini melakukan pendekatan yang sifatnya sangat normatif. Kecuali yang terakhir dan Ibu Dr. Sonya tadi sudah masuk dalam wilayah faktual yang sifatnya kasuistis. Mestinya dalam kondisi yang seperti ini, pendekatannya kepada pendekatan faktual yang kasuistis. Saya berikan contoh ya, bahwa banyak sebenarnya problematika hukum yang lahir dari berbagai aturan dalam menanggulangi contoh Asri ya Bu, Dr. Asri yang melakukan pendekatan dari sisi ketenaga kerjaan, dan itu sangat normatif sekali ya. Dan itu kan ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tetapi kenapa sih tidak dipertajam hal yang berkaitan dengan maraknya PHK dan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dalam kaitan dengan bagaimana terhadap hak-hak normatif mereka dan jaminan sosial mereka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, hak-hak normatif yang saya maksudkan di situ misalnya uang pesangonnya, atau misalnya uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak. Apakah mereka ini dijamin serta kemudian hak-haknya mereka ini diberikan apa enggak? Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab ini dibebankan hanya semata dalam hubungan kerja saja, sehingga antara buruh saja dengan majikan, ataukah ada pihak lain? Tadi Ibu Asri sudah mengemukakan bahwa negara harusnya hadir di sini. Nah, sekarang datanya seperti apa? Mereka yang kemudian di-PHK-kan dan mereka yang dirumahkan. Yang di-PHK-kan itu hak-haknya seperti tadi itu ada apa enggak? Atau kemudian yang kedua, mereka yang dirumahkan itu ada enggak hak-hak mereka? Dalam situasi yang seperti ini sangat dibutuhkan ya jaminan sosial sehingga bisa dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Itu yang pertama, isu menarik. Menurut saya sebenarnya isu seksi itu kenapa tidak dipertajam tadi di situ. Kemudian yang kedua, isu menarik di bidang ketenagakerjaan berkaitan dengan tenaga kerja asing. Ini kan persoalannya ini kan sudah global tadi dikemukakan. Lalu kemudian pemerintah mengambil kebijakan lockdown dalam pengertian PSBB. Lalu kemudian social distancing, physical distancing. Lalu kita disuruh penjarakan diri dalam rumah untuk tidak keluar rumah. Lalu kenapa tenaga kerja asing diterima? Ini menjadi masalah. Nah, oleh karena itu dari aspek hukum tata negara, ya, ini dipertanggungjawabkan kepada siapa? Apa kepada menteri yang melahirkan kebijakan dengan mudah untuk mendatangkan tenaga kerja asing itu di Indonesia, ataukah ini dipertanggungjawabkan kepada presiden? Tadinya kalau dipertajam di sini enak sekali. Kenapa tidak dipertajam ini? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat bahwa ya, mungkin bisa dibatasi Bapak pertanyaannya. Ya. Untuk yang juga. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya untuk Ibu Dr. Sonya, ya.
Yang saya maksud dengan dipertajam tadi ini adalah dalam situasi darurat yang seperti ini mestinya kebijakan-kebijakan ditempuh yang dilahirkan oleh para menteri itu harusnya sinkron antara satu dengan yang lainnya, tidak saling bertentangan. Tapi ternyata di lapangan ini menimbulkan kebingungan-kebingungan. Ya, misalnya peraturan menteri kesehatan, ya, yang berbeda dengan peraturan menteri perhubungan. Nah, kalau peraturan Menteri Kesehatan itu mengatakan bahwa khusus untuk ojek, ya itu hanya bisa untuk angkutan barang, tidak ada angkutan yang namanya penumpang. Tapi keluar peraturan Menteri Perhubungan ada juga dengan penumpang. Ini bagaimana ini? Nah, inilah yang menimbulkan masalah-masalah problematika hukum di lapangan. Termasuk tadi sudah dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab daerah terhadap penyelesaian masalah ini. Satu di antaranya misalnya di Sulawesi Utara sampai kemudian ini kan memalukan kalau ada menteri yang kemudian dikatakan menteri yang goblok. Ini kan memalukan. Akibat karena mengeluarkan peraturan menteri sosial yang melarang bantuan itu, yang melarang bantuan tunai langsung, bantuan tunai. Sementara rakyat sudah membutuhkan, tidak diberikan kesempatan kepada Pemda untuk menyalurkan sebelum ada rekening. Ini kan menjadi masalah. Ya. Olehnya ini kalau menurut saya sebenarnya persoalan-persoalan yang sifatnya faktual inilah yang harus diangkat supaya ini menjadi rekomendasi. Inilah kalau misalnya orang hukum beda dengan kalau misalnya orang yang sifatnya empiris, penelitian empiris itu kan paling hanya deskripsi saja. Tadi itu umumnya deskripsi, tapi tidak sampai kepada sifatnya preskriptif. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bu Dr. Lely Sari, silakan pertanyaannya Ibu lebih singkat ya Bu, agar bisa jawab lebih materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lely Sari dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, ITB Pak ya. Saya langsung saja kepada pemateri Ibu Asri Wijayanti yang Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dengan temanya tadi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Kita perhatikan kalau berbicara dengan ketenagakerjaan itu berbicara dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelahnya. Kalau kita lihat dari COVID-19 ini, sebelumnya memang kita nggak tahu ya Pak ya bagaimana aturannya gitu. Selama COVID ini memang bagaimana terjadi seperti itu, misalnya aturannya seperti apa. Tadi udah ada diulaskan sama Bu Dr. Asri, tapi yang saya lihat ke depannya bagaimana? Kalau setelah COVID ini apa sih dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan itu gitu? Aturan yang untuk ke depannya seperti apa? Karena kita berbicara ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Untuk penanya kedua, saya dua penanya aja saya ajukan kepada Ibu Diana Haiti. Tadi berbicara tentang dampak pandemi terhadap kehidupan sosial dan budaya. Ini saya lihat kasus di NTB saja ya Pak ya, terhadap keputusan Menteri Peraturan Menkumham tadi nomor 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan napi dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Ini saya dapat data dari NTB saja sebesar 465 napi yang dikeluarkan ya. Dan itu juga rata-rata saya lihat keterangannya itu hanya kasus pencurian yang banyak. Dan narkotika itu kasus daripada napi ini yang dikeluarkan ini kan menimbulkan sebenarnya menimbulkan kekhawatiran ya. Tapi ada nggak korelasi misalnya penelitian awal misalnya korelasi awal dari napi ini dikeluarkan terjadi misalnya pencurian lagi gitu. Penelitian awalnya seperti apa gitu. Karena kita lihat juga banyak alasan, kita lihat di media sosial, oh ya napi yang dikeluarkan itu umurnya yang 60 tahun ke atas kok gitu. Jadi tidak menimbulkan dampak apa-apa nanti gitu. Itu saja menurut saya yang penting Pak ya, singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda saya untuk
bertanya. Ini untuk menanggapi keterangan dari Dr. Diana Haiti. Saya baca konklusinya saja langsung. Solusi untuk persoalan ini, pemerintah perlu melakukan strategi penanganan wabah COVID-19 dengan menjadikan aspek sosial budaya sebagai ujung tombak. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, kenapa pemerintah hanya memikirkan sosial budayanya saja, tetapi tidak memikirkan yang lain hal. Misalkan, untuk saat ini diberlakukan PSBB, jelas itu maknanya beda dengan karantina wilayah, karena sudah ada undang-undangnya juga, sebentar. Karena kalau menurut karantina wilayah juga ada undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tapi diberlakukan hanya PSBB saja. Nah, untuk masalah sosial budaya, tanpa perlu adanya pemerintah menekankan kita untuk misalkan saja bergotong royong, kita pun sudah melakukan banyak hal. Misalkan saja untuk orang-orang yang mampu sudah membagi-bagikan apa yang mereka punya untuk orang yang tidak mampu. Nah, sedangkan pemerintah sendiri apa yang dilakukan untuk masyarakatnya? Padahal kita sudah memberikan apa yang pemerintah yang pemerintah anjurkan. Misalkan saja, kenapa banyak berita kok nggak ada yang mau mematuhi pemerintah, harus di rumah saja dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak saling bergotong royong untuk menekankan jumlah angka penambahan pandemik ini? Ya kita lihat saja, kalau di rumah saja belum tentu mereka itu bisa menyejahterakan hidupnya. Maksudnya tanpa keluar rumah mereka juga tidak mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Ginda Ansori Waika. Silakan Pak Ginda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke pertanyaannya. Dari mana, Pak? Saya, dari mana, Pak? Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, yang pertama Pak. adalah bahwa wabah COVID-19 ini merupakan bencana dunia. Ya, apakah penting pemerintah dalam melakukan penanggulangannya, ya, masih bersandar pada atau terbatas pada undang-undang yang ada, mengingat negara dalam kondisi darurat atau dalam kondisi force majeure. Terus yang kedua, terkait tenaga kerja, apakah pemerintah kan sudah bukan pemerintah ya, artinya banyak usaha yang sudah merumahkan para pekerjanya. Apakah kemudian negara dalam konteks keberlangsungan menjaga kemaslahatan hidup manusia termasuk tenaga kerja, pemerintah dapatkah diperkenankan untuk kemudian mengambil langkah penting, misalkan kebijakan konkret terkait kebijakan menunda pajak atau pembayaran pajak itu dialihkan untuk kemudian menopang saudara-saudara kita yang dirumahkan untuk sementara waktu. Dan ini penting karena apa? Karena mengingat dengan bertambahnya masyarakat yang kemudian dirumahkan, ini akan berdampak sosial, terus kemudian ditambah lagi dari kemudian narapidana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah dalam hari ini bukan lagi kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang biasa, tapi kebijakan-kebijakan yang konkret, ya. Sementara tingkat kejahatan hari ini sudah mulai meningkat. Sementara masyarakat kita masih kemudian tidak terlihat kepeduliannya dengan responnya dengan benar-benar menganggap bahwa virus corona ini luar biasa membahayakan. Ini yang paling penting. Jadi hanya itu yang saya tanyakan, apakah kemudian negara ini masih berkutat pada aturan sementara negara ini dalam keadaan bahaya? Itu satu.
Terus yang kedua, perlunya pemerintah, ini juga ini kepada Bu Asri lah ya, beliau yang soal tenaga kerja. Apakah kemudian halal atau diperkenankan kalau kemudian pajak yang dibayar oleh pengusaha ya itu kemudian dialihkan sementara untuk membantu para tenaga kerja yang dirumahkan oleh pengusaha-pengusaha itu. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Atau cukup dulu ya? Silakan mungkin pemateri dimulai dari yang banyak memang ke Ibu Dr. Asri Wijayanti. Lalu juga ada Ibu Dr. Haiti, ada juga pertanyaan kepada Ibu Dr. Sonya. Siapa dulu ini? Ibu Dr. Sonya mungkin bisa menjawab dulu pertanyaan Pak Abdurrahman tadi khususnya terkait dengan regulasi pemerintah yang harusnya sinkron gitu ya, tidak tumpang tindih. Silakan Ibu. Ya, baik, saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rahman, dan ini juga ada pertanyaan yang terkait dengan materi saya, itu pertanyaan awal dari Pak Ginda Ansori. Ya, Pak Rahman, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga penegasan gitu ya, supaya kita ini lebih ke perspektif dari normatif jadi preskriptif, jadi bukan hanya sekedar deskripsi saja, menjelaskan oh di lapangan seperti itu empiris, tapi tidak ada solusi yang ditawarkan. Sebenarnya terkait dengan pertanyaan Pak Abdurrahman tadi, terkait ada beberapa kebijakan-kebijakan yang di lapangan itu banyak terjadi benturan, seperti kebijakan dari Permenkes, Permenhub, oh itu banyak Pak, di beberapa daerah saya lihat itu makin terlihat gitu ya, ada banyak masalah dari penerapan kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, itu sudah saya jelaskan sebenarnya tadi di dalam slide saya, bahwa ini semua diakibatkan dari, inilah kalau pemerintah gagal paham memahami situasi darurat yang ada, kemudian tidak tepat menerapkan, ini kok hang ya, tidak tepat menerapkan kebijakan dalam rangka untuk segera negara ini keluar dari krisis gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan itu bisa saya ulang lagi ya dari slide ini. Nah, ini tadi saya utarakan contoh ya, sebenarnya bukan contoh, ini sudah terjadi, bahwa dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini, pemerintah itu diantaranya pemerintah menerapkan, dalam hal ini presiden ya, karena kewenangan dalam situasi darurat ini sudah pasti ada di tangan presiden. Ada satu nih kebijakan dari Kepres, dari dua keputusan presiden ini ya, nomor 11 dan nomor 12, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. Nah, ini satu, PP nomor 21 terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini yang di sini nih yang jadi masalah, inti permasalahannya. Karena ini sebenarnya PP nomor 21 tahun 2020 itu adalah produk atau kebijakan yang harusnya diterapkan pada saat situasi negara dalam keadaan normal, bukan pada saat seperti sekarang. Ini sudah jelas situasi darurat ini. Kita lihat bagaimana bahayanya pandemi COVID-19, gitu ya, yang semua sudah bisa melihat jelas gitu ya, dalam sekejap bisa menularkan, bisa menimbulkan ribuan ratusan ribu bahkan jutaan korban gitu. Nah, ini yang dipakai gitu. Sedangkan ini isi dari PP nomor 21 ini itu lebih lanjut akan diinterpretasi lagi oleh
Permenkes atau pemerintah-pemerintah daerah, kemudian dari menteri sendiri menerjemahkan bagaimana pelaksanaan penanganan dari penularan COVID-19 ini. Harusnya ini menjadi kewenangan presiden dan terpusat pada presiden. Nah, di sini presiden sebenarnya bergantung justru pada Menpolhukamnya, juga kemudian Menkup MK-nya itu untuk membuat satu konsep begitu agar tidak diinterpretasikan berbeda-beda itu terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini, terutama itu di daerah. Ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwa apalagi di daerah gitu, seolah-olah dengan diberlakukannya PP nomor 21 tahun 2020 ini, itu pemerintah pusat atau presiden ya itu melimpahkan sebagian tanggung jawabnya dalam situasi darurat negara ini kepada pemerintah daerah, kepada pihak swasta dan juga masyarakat sendiri untuk menyelesaikan itu gitu. Seharusnya dalam situasi darurat ini penuh tanggung jawab dari presiden, tentunya dibantu oleh para menterinya. Begitu. Jadi bukan di Permenkesnya yang jadi komandan gitu ya, bukan di Permenhubnya terkait dengan, tapi ini dinyatakan jadi satu aturan gitu, satu peraturan yang jelas dalam bentuk Perpu. Ya, Perpu ini konteksnya pada pasal 12 dalam konteks negara dalam keadaan bahaya, sehingga itu nanti memang khusus untuk undang-undang darurat ya. Nah, nantinya ini berlakunya juga hanya sementara karena nanti kan ini nanti begitu diajukan ke sidang berikutnya dia pasti akan ditolak gitu oleh DPR karena kontennya sudah, kalau misalnya nanti keluar dari krisis, konten dari Perpu ini terkait dengan penularan pandemi COVID ini sudah tidak relevan lagi gitu. Tapi yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Presiden, Perpu nomor 1 tahun 2020 hanya menangani dampak dari pandemi COVID-19 itu, bukan dari penularannya. Nah, itulah yang mengakibatkan di lapangan penerapan dari kebijakan-kebijakan itu menjadi bermasalah gitu ya. Jadi masyarakat tuh bingung. Ini maunya gimana sih? Pemerintahnya pun bingung gitu ya. Permenkes, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan itu pasti punya konsep yang beda-beda gitu terkait dengan kebijakan-kebijakan apa nih ya yang pas untuk menghambat atau menghentikan penularan pandemi COVID-19 ini gitu. Harusnya ini dibuat satu peraturan dalam bentuk Perpu. Jadi satu komprehensif di dalamnya termasuk masalah bagaimana penanganan dampak-dampaknya itu. Nah, mestinya cyber security itu juga sudah diantisipasi harusnya kalau dilihat dari penjelasan-penjelasan para pakar cyber security itu tadi, itu jadi jangan-jangan itu bisa jadi bahaya yang berikutnya gitu. Jadi ini yang harus ada kesigapan gitu dari presiden, tentunya dibantu sama menteri-menterinya gitu untuk bisa melihat. Nah, kenapa yang ada itu yang keluar Perpu nomor 1 hanya terkait dengan keuangan negara, mungkin Bu Sri Mulyani saja yang berpikir untuk ini gitu ya, tapi menteri yang lainnya terkait dengan masalah penularan pandemi COVID-19, terus keamanan, apa segala macam itu tidak duduk bersama, mungkin tidak sempat atau bagaimana, sehingga tidak, jadi justru mengandalkan cara dengan PP, padahal PP ini aturan yang ada pada saat negara dalam keadaan normal gitu. Jadi ini titik masalahnya. Nah, jangan sampai itu yang tadi saya katakan, jangan sampai nanti ini cyber security yang kita sudah lihat ini kok jadi masif, banyak kemungkinan terjadi pelanggaran yang lebih masif gitu ya akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, ini sebenarnya harus segera dibaca oleh pemerintah gitu. Bagaimana penanganannya itu, tapi yang harus turun tangan di sini kalau memang ini sudah termasuk dalam kategori darurat negara, itu presiden yang harus turun gitu. Harus bertanggung jawab sepenuhnya, ambil tindakan. Nah, kalau dilihat dari karakter ancaman yang bisa timbul dari cyber security ini, ya, itu sepertinya menurut saya, tapi bukan saya yang nanti memutuskan, itu masuk dalam kegentingan memaksa, tapi dalam konteks bahaya, sehingga nanti harusnya pemerintah sudah cepat antisipasi. Nggak apa-apa, dalam konteks pasal 12 bisa jadi
terkait dengan pandemi COVID-19 bisa jadi ada beberapa perpu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengatasnamakan keselamatan masyarakat sebagai hukum yang tertinggi, solus populis suprema lex. Nah, kalau inilah contoh-contoh ketidaktepatan dalam penerapan hukum darurat negara, sehingga di lapangan bingung gitu, konsepnya seperti apa gitu. Apalagi PP nggak mungkin bisa sanksi gitu, dan tidak boleh hukum normal itu membatasi begitu banyak hak asasi manusia gitu. Nah, tapi kalau hukum darurat negara dengan alasan supaya kita bisa cepat keluar dari krisis, bisa jadi ada beberapa hak asasi manusia yang dibatasi, bukan hak-hak yang dasar ya. Tapi ada yang harus dibatasi dengan alasan untuk kepentingan bersama. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Ginda, bahwa apakah dimungkinkan gitu untuk membuat, sangat dimungkinkan Pak, dan ini jalan keluarnya, exit of emergency yang seperti Bapak jelaskan tadi itu bisa melalui Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tunduk pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Perpu ini dalam situasi sekarang, pandemi COVID-19 ini harus dikaitkan dengan konteks atau dalam konteks pasal 12, negara dalam keadaan bahaya. Begitu. Jadi bukan hanya darurat hukum biasa seperti yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, tapi darurat negara dalam konteks keadaan bahaya pasal 12. Sehingga kalau ini kan sebenarnya kenapa pemerintah seperti ini, saya menangkapnya pemerintah itu agak takut juga gitu ya. Karena di pasal 12 itu kalau diterapkan ya, itu akan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959. Itu undang-undang yang sepanjang sejarah itu menimbulkan trauma bagi masyarakat, terutama bagi pegiat atau aktivis-aktivis hak asasi manusia, karena di situ kuat nuansa penanganan represif dan nuansa militernya kuat seperti itu. Tapi lagi-lagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 itu adalah hukum positif. Jadi harus itu tetap berlaku begitu ya, masih tetap berlaku, itu ius constitutumnya gitu. Nah, sebenarnya bisa Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 itu tidak diterjemahkan letter luck gitu, tapi bisa ditafsirkan, disesuaikan dengan kondisi saat darurat pandemi COVID-19 ini. Nah, itu lagi-lagi semua siapa yang bertanggung jawab itu presiden sebenarnya ya. Jadi, tapi ini yang saya lihat dengan PP nomor 21 tahun 2020 dan perpunya hanya terkait dengan kebijakan keuangan negara, seolah-olah pemerintah menyerahkan atau presiden itu menyerahkan sebagian tanggung jawabnya dalam situasi darurat itu kepada pemerintah daerah, kepada pihak swasta dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak perlu sebenarnya, kalau menurut saya sepakat juga dengan Prof. Jimli, yaitu pakar juga hukum tata negara darurat, bahwa ini di Indonesia sistem terkait dengan hukum tata negara darurat itu sudah bagus gitu. Nah, kalau ada pembatasan hak asasi itu ya pasti karena kita mau bergerak cepat supaya bisa keluar dari krisis. Dan ini untuk kepentingan masyarakat luas gitu. Jadi mungkin ada hak-hak individu yang dikurangi, dibatasi gitu. Nah, tidak perlu takut sebenarnya, justru di Indonesia ini bagus. Ada hukumnya, ada aturan mainnya. Kita ini hukum tata negara daruratnya adalah hukum tata negara darurat objektif. Jadi itu secara konstitusional diatur, dan apa itu darurat negara, pengertiannya seperti apa, kemudian produk hukumnya bagaimana, ini sebenarnya sudah bagus, sudah ada pakemnya. Contoh di Amerika itu negara liberal. Sepanjang berapa kali pergantian presiden, mungkin ada presiden itu sedikit-sedikit mengeluarkan hukum darurat, kebijakan darurat untuk, karena ya ini karena ada satu situasi yang memang harus ditangani dengan cepat gitu. Nggak bisa dengan proses atau prosedur yang normal gitu. Jadi disinilah presiden harus tegas gitu ya, tegas, cepat. Apalagi ini pandemi COVID-19 ini penularannya sangat cepat. Kalau lemot ya, lambat, sama juga nanti ini cyber security, kalau lemot, lambat, wah habis kita gitu ya. Jadi kita bisa berlama-lama di
di sini, dan yang kasihan itu masyarakat gitu. Padahal sebenarnya masyarakat tuh yang harus cepat ditolong gitu. Jadi untuk yang ditanyakan oleh Pak Ginda itu sangat dimungkinkan, tapi lagi-lagi ini kan saya hanya sebagai akademisi berbicara, kembali lagi itu yang punya kewenangan memberlakukan hukum tata negara darurat ini adalah pada Presiden. Begitu. Terima kasih. Begitu Terima Pak. kasih Ibu. Mudah-mudahan puas dengan jawaban. Ya. Selanjutnya ke Ibu Diana Haiti. Masih monitor Ibu Diana Haiti? Mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan terkait aspek sosial budaya dalam hal penanganan COVID. Ibu Diana Haiti? Halo Ibu? Ibu Diana Haiti? Masih adakah? Atau lanjut ke Ibu Asri ya? Ibu Dr. Asri? Silakan Ibu menjawab kegelisahan peserta. Oh, ini Ibu Diana Haiti. Ya, Pak Satria. Oh ya, silakan Ibu dulu. Ya. Mohon maaf. Terima Baik. kasih Bu Asri. Yeah. Saya akan menjawab dari pertanyaannya Ibu Lelisari ya, tadi dari Unmuh Mataram ya Bu ya. Yeah. Salam kenal dulu ya. Baik, tadi yang dipertanyakan itu berkaitan dengan keluarnya peraturan Menteri Hukum dan HAM pada masa pandemi COVID di sini ya. Di mana di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM itu nomor 19 tahun 2018 atau 2019 ya, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini ya, sebanyak 30.000 narapidana yang dibebaskan. Nah, dalam hal pembebasan di sini ya, napi yang dibebaskan itu ada memenuhi beberapa persyaratan juga ya, ada bebas secara asimilasi. Nah, di sini napi telah menjalani setengah dari masa pidana. Nah, ada dengan jalan integrasi, pembebasan bersyarat atau juga cuti bersyarat atau juga cuti menjelang bebas. Ini narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Nah, berkaitan dengan dibebaskannya narapidana tadi dengan tingkat kejahatan, hubungannya seperti apa pada masa pandemi di sini ya. Adapun yang jadi bahan pertimbangan dari peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, kenapa segera dibuat ya, itu adalah pertimbangannya dalam rangka di mana tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak dan juga rumah tahanan itu bisa dikatakan over capacity itu di seluruh Indonesia. Ada jumlah yang over capacity ya, kelebihan. Nah, dalam rangka itu sehingga diperlukan adanya peraturan di dalam menyikapi penyebaran virus COVID-19 di sini ya. Di sini untuk pertimbangan membebaskan itu sih dalam hal sehingga penyebaran virus corona itu upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana sebenarnya ya dalam hal ini. Nah, tetapi yang juga jadi bahan pemikiran kita ya, dengan dikeluarkannya narapidana atau dibebaskan narapidana, apakah ada dengan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat ini, tingkat kejahatan menjadi tinggi ya. Nah, itu sebenarnya perlu dilakukan lagi penelitian. Tadi ditanyakan sama Ibu Lelisari, ada enggak penelitian awal untuk ini? Saya belum sampai melakukan penelitian karena dilihat dari beberapa berita yang ada di media sosial, di media elektronik juga, dengan adanya
narapidana yang dikeluarkan atau dibebaskan pada masa keluarnya Permen Kumham ini cenderung melakukan atau melakukan tindak pidana lagi, mengulangi tindak pidana, baik itu tindak pidana pencurian ya, tadi juga yang disebutkan oleh Ibu Leli Sari yang di Mataram ya, kalau tidak salah tadi ada 465 narapidana yang dibebaskan ya, di mana ada beberapa mungkin lah yang saya tidak tahu juga, di antaranya mengulangi lagi kejahatan pencurian dan juga kejahatan narkotika. Nah, memang dalam hal ini tadi tujuannya tadi untuk menyelamatkan napi dari penyebaran virus corona 19 di sini, tetapi juga ini merupakan suatu dilema memang saya bilang ya, di satu sisi tadi karena overkapasitas hunian yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan itu selalu penuh, sehingga kalau kita lihat ya di dalam sel-sel tahanan atau juga di sel-sel di lembaga pemasyarakatan itu secara secara langsung untuk tidur dan sebagainya itu sangat-sangat sempit sekali lah, apalagi kalau kita lihat di daerah, di pusat, di daerah aja sudah kewalahan nih untuk menampung narapidana di sini. Nah, apakah juga dalam hal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dampak positif dan dampak negatif itu juga perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan, walaupun tadi tujuannya di dalam kerangka untuk penyelamatan napi dalam hal untuk mengurangi penyebaran atau upaya pencegahan dan penyelamatan napi ya dalam dari penyebaran virus COVID-19 di sini ya. Tetapi juga apakah juga dengan membebaskan napi ini juga tidak mengganggu sistem kehidupan sosial di masyarakat. Ternyata ya kalau saya dengar juga masyarakat dengan dibebaskannya narapidana pada masa virus COVID-19 atau virus COVID-19 ini, mereka menjadi resah, takut mereka. Jangan-jangan ini nanti para narapidana yang dikeluarkan, dibebaskan dengan adanya kebijakan atau peraturan Permen Kumham ini menjadi bumerang. Nah, ini psikologis masyarakat juga terganggu dalam hal ini. Nah, makanya tadi saya lihat apa benar dengan membebaskan narapidana itu juga merupakan solusi yang dilakukan oleh pemerintah di dalam kerangka tujuannya bagus ya untuk upaya pencegahan dan penyelamatan napi. Tapi di sisi lain ini juga perlu dipikirkan karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan itu karena faktor ekonomi, misalkan dalam situasi COVID-19 yang kita tahu ya pada sistem perekonomian juga terganggu. Para pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan juga banyak di PHK yang besar-besaran ya, dirumahkan. Belum lagi mereka yang narapidana dikeluarkan, dibebaskan dari penjara ini. Bagaimana nih untuk katakanlah untuk memenuhi kehidupan hari-harinya. Lain kalau di LV ya, dia tertanggung satu hari itu makan 3 kali sama snack. Wah, ini enak tanpa bekerja di luar. Nah, kalau dikeluarkan mereka narapidana di sini dalam masa seperti ini, apakah itu merupakan solusi yang tepat walaupun tadi tujuannya untuk penyelamatan dan juga upaya pencegahan terhadap narapidana di sini. Nah, ini yang saya merenung dan juga memikirkan memang dilema memang untuk untuk menyelesaikan problem di sini. Nah, itu pun nanti terhadap narapidana ini kalau kita lihat harus juga tadi Ibu Leli Sari, apakah ada penelitian awal? Penelitian awal juga terus terang saya belum bisa memberikan statement terkait dengan apakah dengan dibebaskannya 30.000 orang napi ini bisa ada dampak terhadap
tingginya tingkat kejahatan. Nah, ini yang perlu sebenarnya menarik untuk nanti diteliti berkaitan dengan adanya keluarnya peraturan Menteri Hukum dan HAM pada saat masa pandemi COVID-19 di sini, ya. Nah, terus lagi ini tadi pertanyaan dari Ibu Lelisari, terus terang untuk penelitian awal belum dilakukan, dan ini juga perlu juga kalau memang perlu dikaji ya dari segi tadi tataran empirisnya seperti itu ya. Kalau memang ada ada benang merahnya atau ada juga pengaruhnya terhadap dikeluarkannya, dibebaskannya narapidana sebanyak 30.000 orang ini ternyata tidak tidak menyelesaikan permasalahan, malah menambah permasalahan baru. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Tetapi saya yakin peraturan Menteri Hukum dan HAM ini tujuannya baik ya untuk upaya mencegah dan menyelamatkan narapidana, karena virus COVID-19 ini juga sangat-sangat berbahaya ya. Itu mungkin yang perlu bisa saya sampaikan. Nah, yang kedua berkaitan dari pertanyaan dari siapa tadi? Yang kedua Ibu, kaitan dari ini, apakah tadi berkaitan masalah persoalan pemerintah perlu melakukan strategi penanganan wabah COVID-19 atau COVID-19 ini dengan menjadikan aspek sosial budaya sebagai ujung tombak. Nah, ini yang menurut saya juga perlu dilakukan oleh pemerintah, walaupun dalam hal ini tidak hanya dari aspek sosial budaya, aspek ekonomi juga jadi perhatian oleh pemerintah ya. Nah, karena wabah penyakit ini terkait dengan sosial budaya, maka pemerintah harus memperhatikan aspek sosial budaya. Seperti apa? Misalkan nih ya, pertama himbauan social distancing atau physical distancing dengan cara menstimulasi lahirnya persepsi dan juga fantasi yang sesuai sehingga lebih dipatuhi oleh masyarakat tanpa perlu menggunakan tekanan seperti itu ya. Mungkin ada model-model atau cara-cara yang bagaimana himbauan social distancing dan physical distancing ini yang diberikan oleh kepada masyarakat sehingga mereka lebih mudah, lebih mau mematuhi itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan dalam hal ini pemerintah juga melibatkan pemuka atau pemimpin adat ya atau urgensi lokal lainnya dalam melakukan kampanye penanganan dan pencegahan COVID-19 yang terjadi pada saat ini ya. Itu juga harus dipikirkan juga karena bisa jadi warga masyarakat atau masyarakat adat tertentu yang katakanlah dia lebih mematuhi pemimpin adatnya ya dengan aturan-aturan yang katakanlah dapat juga menjadi jembatan itu ya untuk menyelesaikan penanganan virus COVID-19 ini, mengkampanyekannya seperti itu. Pemuka adat atau pemimpin adat perlu diperhatikan juga. Nah, terus lagi bisa juga pemerintah dalam hal ini menunjuk duta kesehatan warga dalam memberikan edukasi tingkat mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19 di sini ya. Nah, di sini yang perlu juga dilakukan oleh pemerintah, apabila diperlukan, pemerintah dapat menstimulus lahirnya aturan-aturan adat yang bertujuan mensukseskan penanganan dan pencegahan COVID-19 di sini. Yang terakhir yang perlu juga diperhatikan, bisa juga pemerintah dalam hal ini membentuk lumbung pangan warga untuk menjamin kebutuhan pangan warga masyarakatnya apabila pandemi COVID-19 ini berlangsung lama ya mudah-mudahan aja dengan adanya tren yang tadi data pasien yang sembuh dari hari ke hari itu bertambah ya, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.
Siap, terima kasih Bu Diana. Langsung lanjut ke ada lebih selanjutnya bisa nanti kita sharing atau apa via email dan sebagainya. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Diana. Selanjutnya ke Ibu Makasih, Pak Satria. Dekan, Ibu Asri. Silakan Ibu. Halo. Ya. Ya, terima kasih Pak Satria atas waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih. Saya akan menjawab langsung. Saya gabung aja ya dari pertanyaan dari Pak Abdurrahman dari Makassar, Bu Lelisari dari Mataram. Ketemu lagi Bu kita. Pak Ginda Ansori dari Bandar Lampung. Nah, prinsipnya seperti ini. Memang paparan saya kali ini dari sudut sektor ketenagakerjaan belum menyentuh pada kasus karena webinar ini adalah webinar kami yang pertama. Rencananya kami akan menindaklanjuti webinar yang selanjutnya berkaitan dengan masih rencana ini ada May Day. Tanggal 1 kan Hari Buruh. Jadi khusus bidang ketenagakerjaan. Tapi tak apalah, saya akan membuka. Sebenarnya ini adalah materi webinar kedua Bapak. Pak Rahman, terima kasih. Mengapa saya tidak menyinggung tentang keadaan COVID ini dengan pekerja yang dirumahkan? Lalu, bolehkah pengusaha itu mem-PHK? Bolehkah pengusaha itu mengurangi upahnya? Bolehkah pengusaha tidak membayarkan uang upahnya? Dan bolehkah upah itu dianggap sebagai cuti? Itu dikomparkan dengan upah. Nah, itu banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Saya akan menjawab satu persatu. Dirumahkan. Kata dirumahkan, saya kembali lagi pada normatif. Dalam Undang-Undang 13/2003 tidak ada. Tetapi kita bisa melihat flashback ke belakang. Itu ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Itu nomor 5 tahun 98. Kemudian ada SE nomor 907 tahun 2004. Nah, itu intinya begini. Kalau pengusaha akan merumahkan pekerjanya, itu diperbolehkan. Asalkan ketika dirumahkan, itu tetap mendapatkan upah. Nah, kemudian ada lagi ketentuan. Bukan dirumahkan yang mirip-mirip. Kalau di Undang-Undang 13/2023 itu, junto PP pengupahan, itu ada skorsing. Dia tidak bekerja, dia di rumah, dia diberikan upah separuh, 50%. Tetapi untuk skorsing ini mereka adalah yang melakukan pelanggaran. Nah, keadaannya kan berbeda dengan sekarang. COVID ini tidak ada pelanggaran, tidak ada niatan dari pengusaha untuk merumahkan. Merumahkan itu adalah perintahnya pemerintah. Pemerintahnya negara, ya kan? Melalui jangan sampai hilangnya jiwa. Ini dinomor 2-kan. Karena saya kembali kepada piagam PBB, hak dasar itu ada 3, right to life, liberty, dan security of person. Bekerja itu tempatnya di kebebasan, implementasi dari kebebasan. Tetapi pandemik ini adalah hilangnya nyawa. Maka yang harus didahulukan adalah hilangnya nyawa. Di sisi lain, perburuan ini mengandung 3 aspek. Ada aspek perdata, pidana, dan administrasi. Kalau melihat keadaan seperti ini, pemerintah menghendaki, ada lagi edaran yang tahun 2020 ini, Kemenaker itu menghendaki bahwa Kemenaker menghendaki bahwa lakukanlah perundingan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, perundingan inilah yang menjadikan dasar bahwa suatu perjanjian antara pengusaha dengan pekerja mengenai perubahan atau reschedule tentang klausula yang ada dalam perjanjian kerja itu diperbolehkan. Kita menggunakan asas Pacta Sunt Servanda. Jadi bukan membenarkan force majeure, tapi berundinglah. Jadi dengan berundinglah itu kita membuat kesepakatan untuk melakukan perubahan klausula. Bukankah klausula undang perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Apabila dikehendaki ada perubahan, haruslah ada persetujuan di antara keduanya. Nah, kalau seandainya tidak terjadi perundingan, tidak terjadi kesepakatan, inilah yang menjadi perselisihan. Kalau perselisihan, maka larinya ke PHI. Apakah pemerintah diam? Tidak. Disnaker pun tetap tidak bisa menerapkan itu sebagai force majeure.
Karena untuk dianggap sebagai force major, syaratnya banyak sekali. Ada beberapa yang nanti mungkin di webinar selanjutnya. Apakah bisa hak pekerja itu hilang begitu saja tanpa adanya perlindungan dari negara itu. Jadi dirumahkan itu harus tetap diberikan upahnya. Kemudian bagaimana kalau di PHK? Ya tetap harus diberikan hak-hak sesuai dengan alasan 15 alasan mengapa suatu hubungan kerja itu di PHK, dapat di PHK. Berarti ada tidaknya pesangon itu tergantung juga pada rumusan antara pasal 150 sampai pasal 168. Jadi ada kriterianya seperti itu. Itu mengenai hak pekerja tetap diberlakukan. Kalau demikian, loh kalau begitu kan pengusaha tidak istilahnya dinomor dua kan? Oh tidak. Pengusaha tidak dinomor dua kan. Jadi imbas dari suatu perburuan itu, filosofi perburuan itu bukan hanya melindungi pekerja saja, tetapi kedudukan antara pekerja dengan pengusaha itu harus ekuivalen. Harus ada perlindungan kesejahteraan sebanding dengan adanya kebutuhan pasar. Ini tugas negara untuk menentukan win-win solution di antara keduanya itu. Nah itu jadi demikian yang untuk saya. Lalu mengapa pekerja tidak boleh bekerja? Mungkin ada tambahan dari Ibu pemateri yang lain. Kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu pemateri, Prof. Sony mungkin atau Ibu Dr. Andi Soraya. Mau menambahkan? Atau Bu Levina? Nah. Yeah. Silakan Ibu. Iya, sedikit mungkin Ibu bisa tambahkan. Oke. Sebenarnya kebetulan tidak ada yang tertuju kepada pemaparan saya, hanya saja yang perlu, karena ada satu pertanyaan yang saya tangkap tadi lebih ke umum gitu ya, bahwa mengapa sih kok di pemateri semua lebih terkesan normatif daripada faktual. Kalau boleh jujur, sebetulnya memang di sini kebanyakan memang kan semuanya orang lebih kepada akademisi ya, ketimbang peneliti. Meskipun di satu sisi saya yakin teman-teman selain sebagai pengajar, beliau teman-teman juga seorang peneliti juga. Namun itu merupakan masukan yang baik bahwa begini, sebetulnya apapun yang terjadi, apapun bentuknya itu faktual ataupun normatif, saya pikir teman-teman punya paling tidak satu acara di event hari ini memberikan masukan yang bagus bagi semua pihak, bahwa prinsipnya adalah bahwa apa yang menjadi satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah dipikirkan dengan baik, namun karena yang terjadi di masyarakat begitu banyak, dan saya yakin tidak ada satu kebijakan yang bisa menyelesaikan banyak persoalan. Namun setidaknya ada banyak masukan baik dari pemateri maupun dari audien, dan itu harapan kami sebetulnya semua yang ada di dalam international webinar ini memberikan masukan-masukan yang mungkin diperlukan bagi semua pihak. Mungkin itu aja. Titipan satu saja, kadangkala ide itu justru muncul dari banyak orang, jauh lebih baik daripada sekelompok orang. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mohon maaf karena ini waktunya tanpa terasa sudah sampai pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat. Jadi kami rasa ini diskusi yang menarik, kita perlu lanjutkan di webinar selanjutnya. Nanti tinggal menunggu info bagi Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi Prof. Sony Zulhuda, kepada Ibu Dr. Andi Soraya, Ibu Dr. Sonia Siwu, Ibu Dr. Dina Haiti, Ibu Levina, Ibu Retno, dan Bu Dr. Asri, dan termasuk kawan-kawan yang lain atas keaktifannya, atas partisipasinya. Semoga ini bukan yang terakhir, tapi ini justru jadi yang pertama bagi kita untuk terus menyambung silaturahmi, baik online maupun offline. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan nanti kontak CP atau email dari Fakultas Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.